Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semua menjadi manusia yang selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi hendaklah kita sisa-sisa hidup ini kita gunakan untuk memperdalam sekaligus mempraktekkan akidah, ibadah dan akhlak. Akidah adalah sebagai fondasi, ibadah mengisi untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan pahala. Kemudian akhlak menghormati sesama sekaligus merawat pahala yang sudah kita kumpulkan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi akidah itu adalah menjadi landasan. Apabila akidah kita salah, maka lainnya menjadi sia-sia. Tapi insya Allah di pergerakan ini masalah akidah itu sudah lumayan tertata, tapi di luar sana masih banyak penyimpangan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi kalau iman kita kuat kepada Allah, maka yang lainnya mengikuti. Karena Allah menyuruh kita sholat, kita sholat. Allah menyuruh kita menghormati orang tua, kita hormati orang tua. Allah menyuruh kita menghormati tetangga, kita hormati tetangga. Jadi akhirnya semuanya kena. Karena itu akidah itu penting. Jangan sampai akidah kita dimulai dari anak-anak ini mengikuti akidah yang tersesat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kalau di Al-Quran terjemahan biasanya diterjemah sesungguhnya masjid-masjid Allah itu begitu. Tetapi di Ahsan diterjemah sesungguhnya anggota-anggota sujud itu adalah hanya milik Allah. Karena itu janganlah ketika berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyertakan seseorang pun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apa ada orang yang berdoa atau beribadah kepada Allah menyertakan orang lain? Banyak. Kita insya Allah tidak. Kita insya Allah tidak. Jadi yang orang awam kenal dengan istilah tawasul itu sebenarnya adalah berdoa kepada Allah tapi menyertakan yang lain. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bahkan ada orang yang mohon berkah kepada orang yang sudah meninggal.
minta kepada orang yang sudah meninggal itu untuk mendoakan kita. Hal yang demikian itu sebenarnya adalah perbuatan syirik, tidak boleh kita lakukan. Apakah ada dalilnya? Ada. Jadi hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya kejadian itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Nuh. Jadi ceritanya anak-anak Nabi Adam ini ada yang soleh. Kemudian suatu saat anak Adam yang soleh ini meninggal dunia hampir serempak. Karena itu pada saat itu masyarakat terkejut karena orang-orang soleh mati semua, terkejut. Lalu setan membisiki pada orang-orang yang masih hidup untuk membuatkan patung peringatan. Maka dibuatlah patung peringatan. Tujuannya adalah agar ingat bahwa dulu ada orang soleh, dan tujuannya adalah supaya bisa meneladani. Nah, pada generasi awal masih selamat, tapi generasi berikutnya maka orang-orang soleh itu, patung orang-orang soleh itu disembah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi di dalam surat Nuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, umat Nabi Nuh itu, jadi ini orang soleh sisa anak Nabi Adam, tapi terjadinya kesyirikan itu pada zaman Nabi Nuh. Jadi Wat itu kata Ibnu Asakir adalah anak Nabi Adam yang tertua. Wallahu a'lam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi mereka berkata, janganlah kalian lupakan Tuhan kalian, maksudnya Allah. Wala tadharunna wadan, tapi juga jangan engkau lupakan Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Ada 5 orang. Apa kata Allah di dalam lanjutan surat ini? Wa qad adallu katsira. Sungguh mereka telah menyesatkan orang banyak. Wala tazidiz zalimina illa dhalala. Dan orang-orang zalim itu, orang-orang musyrik itu bertambah-tambah saja kesesatannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi orang-orang tawasul, orang ngalap berkah ke kuburan orang-orang soleh itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Nuh. Bahkan di Babilonia sana, di Irak, ketika ada orang soleh meninggal kemudian dikuburkan, lalu masyarakat membuat rumah di sekitar kuburan itu supaya kalau mengagungkan kuburan itu dekat. Nah, ternyata hal yang ini yang Allah firmankan wa qad adallu katsira itu terjadi sampai saat ini. Aneh. Itu termasuk aneh. Padahal Allah sudah memperingatkan jauh-jauh sebelumnya. Kemudian firman Allah berikutnya, mimma khati'atuhum ughriqu wa udkhilun nar. Maka atas kesalahan-kesalahan mereka itu aku tenggelamkan mereka semua, dan nanti di akhirat aku masukkan ke dalam neraka. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi
ngalap berkah, tawasul pada orang-orang soleh, itu adalah perbuatan syirik yang sejak awal sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawasul itu yang diperbolehkan hanya minta didoakan oleh orang-orang yang masih hidup. Jadi misalnya, Pak tolong doakan ujian saya lancar, misalnya begitu. Itu tawasul juga, tapi masih dibolehkan. Atau minta kepada Allah dengan nama selain Allah. Artinya kalau kita mau minta rezeki, maka kita sebut nama Allah, Ya Rozak, Ya Rozak, begitu seterusnya. Ketika kita menghadapi musuh, kita sebut nama Allah, Ya Latif, Ya Latif. Itu semuanya namanya juga tawasul, tapi itu boleh. Demikian juga menyebut amal kita yang baik, setelah itu mohon kepada Allah. Jadi, ya Allah, kalau sholat saya tadi malam Engkau terima, tolong hari ini saya lancarkan ujian saya, misalnya begitu. Itu semuanya dijelaskan di kitab Riyadhus Shalihin. Itu tiga macam tawasul yang diperbolehkan. Sementara minta kepada orang-orang yang sudah meninggal, malah berkah kepada orang-orang yang sudah meninggal, itu hukumnya syirik. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, tetapi kenapa sampai saat ini yang ini sebenarnya sudah diusahakan oleh Muhammadiyah untuk diberantas, tapi sampai saat ini masih marak terjadi. Tapi anak cucu kita perlu beritahu dan kita selamatkan dari perbuatan yang menyimpang itu. Karena ketika kita syirik, maka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lain yang Allah kehendaki. Tapi ulama menjelaskan kalau misalnya taubat benar, taubat nasuha, insya Allah diterima juga taubatnya. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, setelah akidah benar, barulah kita beribadah kepada Allah, dan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau akidah sudah menyimpang, Allah nggak mau tahu. Kita kumpulkan pahala supaya ketika kita di akhirat nanti ditimbang, pahala kita lebih berat daripada perbuatan jelek kita. Kemudian setelah itu semua terkumpul, perlu dirawat. Salah satu cara merawatnya adalah kita praktekkan akhlak yang baik. Karena akhlak yang buruk itu bisa menghabiskan pahala. Rasulullah bilang, iyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul khababa. Jadi jauhilah dengki, misalnya hasad, fa innal hasada yakulul hasanati, karena dengki itu bisa memakan kebaikan, artinya memakan pahala-pahala yang kita kumpulkan itu. Kama takulun narul khababa, seperti api memakan kayu bakar. Atau ghibah, kita membicarakan kejelekan manusia, maka pahala kita akan pindah kepada orang yang kita bicarakan. Kalau kita tidak punya pahala,
kejelekan mereka pindah kepada kita yang menjelekkan itu, kecuali orang-orang yang memang harus dibicarakan kejelekannya. Jadi di dalam ilmu agama ini ada ilmu namanya jarh wa ta'dil. Jadi ilmu membicarakan kejelekan seseorang. Karena kalau tidak dibicarakan ini kita tidak bisa menilai hadis ini baik, hadis ini sahih atau dhaif atau hasan. Itu sudah ditulis di dalam kitab namanya Mizanul Ibtidal. Jadi perawi-perawi hadis itu, orang yang membawa berita-berita hadis itu, bagaimana karakternya, apa jelek, apa baik, apa suka bohong dan seterusnya, itu sudah ditulis oleh ulama dalam kitab Mizanul Ibtidal. Atau ada juga kitab namanya Tahdzibut Tahdzib. Itu juga kitab membicarakan perawi-perawi hadis, mana yang jelek, mana yang baik. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.